Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan sampai pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri Haryati sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkanlah kami untuk memaparkan materi kami. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insan tertentu dan suatu sistem yang dikelompokkan menjadi dua sistem, yakni sistem mekanik dan sistem organik. Sistem mekanik adalah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan input, proses output yang terdapat kausal bersifat langsung dan linear. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi output dapat didesain dengan memanipulasi input. Yang kedua, pengertian profesional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 2005 Pasal 1 Ayat 4, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Profesional berarti persyaratan yang memadai sebagai suatu profesi. Profesional berasal dari kata sifat yang berarti sangat mampu melakukan suatu pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional kurang lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi seperti pencaharian. Supriyadi 1999 menyatakan bahwa profesional menunjukkan kepada dua hal. Pertama, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan seharusnya. Yang kedua, kinerja yang dituntut sesuai standar yang telah diterapkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya, yaitu pengertian guru. Definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Status, peran, dan tugas guru dalam melaksanakan tugas. Status guru sebagai berikut: guru sebagai PNS atau pegawai swasta yang memiliki surat keputusan mengajar. 2. Guru sebagai profesi ibu profesi karena melahirkan banyak profesi. 3. Guru sebagai social leadership. Guru dianggap serba tahu, teladan, dan sumber pengetahuan. Samsudin 2003 mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogianya dapat berperan sebagai berikut. 1. Konservator, pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. 2. Inovator, pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan. 3. Transmitor, penerus sistem-sistem nilai tersebut kepada siswa.
4. Transformator penerjemahan sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik. 5. Organisator penyelenggara terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Dan langsung saja saya akan melanjutkan materi guru, kinerja, dan kesejahteraan. Kinerja guru merupakan faktor yang paling menentukan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan kinerja, kualitas kinerja guru perlu mendapat perhatian utama dalam menetapkan kebijakan. Menurut KOLKIP, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Kemdiknas 2010, ada 3 komponen yang dapat menjadi indikator kinerja, yaitu kinerja dalam tugas baik rutin maupun non-rutin yang disebut adaptif. Nomor 2, kinerja yang disebut dengan perilaku kewarganegaraan, citizenship behavior. 3, perilaku negatif yang mengganggu ketercapaian tujuan organisasi seperti sabotase, korupsi, menghamburkan sumber daya, gosip, menyampaikan dan mengirimkan izin. Kewajiban dan hak guru. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan hak merupakan dampak dari sesuatu yang telah dilaksanakan. 1. Kewajiban guru. Kewajiban guru adalah mengabdi pada pendidikan khususnya di sekolah melalui kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi bangsa kita agar mampu hidup di dunia yang sedang menunggu mereka. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka disyaratkan: A. Jumlah guru yang mampu dengan jumlah sekolah yang harus dilayani. B. Memiliki kualifikasi akademik yang berlaku. C. Memiliki kompetensi pedagogik. D. Memiliki kompetensi kepribadian. E. Memiliki kompetensi sosial. F. Memiliki kompetensi profesional.